Perkenalkan, nama saya Ida Wahyu Setianingsih. Saya mengajar di SD Negeri 5 Depok, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPD PGSD dalam jabatan 4 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja. Berikut saya lampirkan kartu peserta uji kinerja saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada peserta didik saya kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran daring pada pagi hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan dipimpin doa dulu Mbak Arum. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kemudahan dan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mbak Arum sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, untuk absensinya, silahkan anak-anak membuka link yang sudah Ibu Guru bagikan di grup WA, nggih. Di situ ada link untuk absensi kalian. Nah, silahkan dicari namanya, setelah itu diklik, setelah itu dikirim. Nanti siapa yang hadir pada pagi hari ini nanti akan terekam pada Google Form. Sudah anak-anak? Sudah ya. Bu Guru coba lihat dulu siapa yang sudah absen. Jadi kalian sudah absen di sini, guys. Setelah itu dikirim, di sini sudah ada yang absen. Iya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Nah, anak, sebelum kita memulai pelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, nak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Sanalah aku berdiri, menjadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyat semua. Yang jiwanya adanya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, anak-anak silahkan membaca literasi pada buku siswa kalian halaman 55 sampai 56. Di situ ada bacaan yang berjudul Rantai Makanan anak-anak. Silahkan dibaca. Siapa yang mau membaca paragraf pertama, Nak? Ya, silahkan dibaca. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Iya, terima kasih Mbak Arum sudah membacakan paragraf pertama. Selanjutnya, paragraf kedua. Dibaca, Nak. Monggo Mbak. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Iya, terima kasih Mbak. Sekarang paragraf 3, Nak. Yang mau baca silahkan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Oke, terima kasih Mbak Arum. Oke, terima kasih Mbak sudah membaca literasi pada pagi hari. Nah, anak-anak, dari bacaan yang kalian baca tadi, guru bertanya, informasi apa yang kalian peroleh dari bacaan teks rantai makanan tadi, anak-anak? Makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan. Iya, boleh. Selanjutnya apa lagi? Ada yang mau berpendapat lagi? Yang ada pada teks bacaan tadi adalah menyampaikan tentang rantai makanan, anak-anak. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini berkaitan dengan rantai makanan. Yang kedua, apa? Selain itu, rantai makanan di sawah, rantai makanan di laut, dan urutan peristiwa makan dan dimakan. Tadi yang seperti diuraikan oleh Mbak Kanaya, betul sekali. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama rantai makanan pada suatu ekosistem, yang kedua pokok pikiran pada suatu teks non-fiksi rantai makanan yang kalian baca tadi. Nah, yang ketiga, mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama. Nanti ini berkaitan dengan LKPD 2 yang akan anak-anak kerjakan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, anak-anak setelah melihat gambar, anak-anak mampu menguraikan komponen penyusun rantai makanan. Yang kedua, setelah mengamati gambar, anak-anak dapat menganalisis dan menyimpulkan. Setelah itu membuat gambar yang berkaitan dengan rantai makanan anak-anak. Nah, setelah itu anak-anak juga bisa menyimpulkan pokok pikiran, menunjukkan pokok pikiran dan mengembangkan pokok pikiran yang sudah kalian peroleh tadi untuk dijadikan kalimat utama. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, anak-anak silahkan amati gambar yang akan Ibu tampilkan pada layar kalian. Guru tanya, gambar apa yang ada di layar kalian ini, Nak? Hewan Harimau. Harimau, badak, komodo, orang utan, babi rusa. Iya, semua ini adalah hewan langka yang ada di Indonesia, anak-anak. Kenapa langka? Kekurangan makanan, Bu. Kekurangan makanan, iya betul sekali. Kalau Ibu tanya, anak-anak ini tempat tinggalnya ada di mana ya anak-anak? Hutan, Bu. Oh, ada di hutan, betul sekali. Jadi
di ekosistem mereka itu ada di hutan. Nah, kalian bisa amati di sini, Nak. Semua hewan banyak berkumpul di hutan, di mana mereka hidup bisa saling memakan dan dimakan anak-anak. Nah, yang akan kita pelajari hari ini mengenai rantai makanan tadi adalah peristiwa memakan dan dimakan. Nah, Bu Guru tanya lagi, Nak, mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Ada yang bisa menjawab? Karena kekurangan makanan, betul sekali. Ada jawaban yang lain, Nak? Karena diburu manusia. Karena diburu manusia, boleh, betul sekali. Nah, penyebab hewan tersebut langka, salah satunya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka, anak-anak. Nah, berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Nah, apabila hal itu terjadi terus-menerus, maka populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Nah, jika makanan mereka berkurang, otomatis populasi mereka juga akan berkurang. Nah, itu adalah penyebab dari hewan-hewan tersebut menjadi langka. Nah, sekarang Bu Guru tanya, rantai makanan itu apa ya, anak-anak? Peristiwa memakan dan dimakan. Peristiwa memakan dan dimakan, betul sekali. Perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Boleh raise hand. Pengertian rantai makanan jaring. Nah, anak-anak, perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan siklus makan dan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup, anak-anak. Nah, untuk jaring-jaring makanan itu adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam satu ekosistem. Nah, coba diamati gambar berikut ini, Nak. Ini adalah perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makan. Sudah terlihat perbedaannya apa belum? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah bisa membedakan sekarang antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan, Nak? Sudah, Bu. Ya, kalau rantai makanan ini lebih sederhana ya, anak-anak. Kalau jaring-jaring makanan ini lebih rumit. Jadi dalam satu produsen itu bisa dimakan beberapa hewan. Contoh rantai makanan ini kan cuma contoh plankton, dimakan udang dimakan ikan tuna dimakan singa laut. Nah, kalau jaring-jaring makanan, satu produsen rumput misalnya bisa dimakan belalang, bisa dimakan burung, bisa dimakan tikus, dan bisa dimakan kelinci, dan seterusnya. Ini perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, anak-anak. Sudah paham? Ya, Bu. Iya, tadi anak-anak sudah duduk berkelompok, nggih? Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai rantai makanan. Nah, rantai makanan tadi adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu, anak-anak. Nah, jadi urutan tersebut ada yang namanya produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Berpiramida rantai makanan, anak-anak. Bacanya dari bawah, ya. Dari bawah, anak-anak bisa amati di situ ada produsen. Produsen ditempati oleh siapa ya, anak-anak? Daunan. Dedaunan, betul sekali. Bisa rumput, bisa tumbuhan pohon-pohon. Konsumen kedua ditempati oleh siapa, anak-anak? Itu biasanya ditempati oleh hewan herbivor. Di situ contohnya ada belalang, ada burung. Setelah itu konsumen kedua, Nak, yang warnanya biru. Ular, balapan, dan rubah, Bu. Iya, betul sekali. Setelah itu konsumen ketiga, konsumen yang paling atas, ini biasanya ditempati oleh hewan karnivora. Nah, kemarin sudah kalian pelajari pada subtema 1, nggih, jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan karnivora itu ditempati oleh siapa saja ya, anak-anak?
serigala dan beruang. Beruang, iya betul sekali. Mereka adalah termasuk konsumen 3, anak-anak. Nah, produsen, apa itu pengertian produsen? Coba dibaca Mbak Arum. Organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak tergantung pada ketersediaan makanan akan tetapi keseimbangan alam. Iya, betul sekali. Itu adalah produsen. Produsen itu biasanya ditempati oleh tumbuhan hijau, anak-anak. Tumbuhan hijau itu tadi bisa memproduksi makanannya sendiri melalui fotosintesis, dibantu oleh cahaya matahari. Yang kedua adalah konsumen. Pengertian dari konsumen apa, Mbak Adel? Konsumen yaitu makanan sendiri seperti produsen. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Iya, pinter sekali. Jadi konsumen adalah makhluk yang tergantung pada makhluk lain, anak-anak. Nah, jadi dia memakan dari hewan lain. Nah, konsumen itu dibagi menjadi beberapa. Ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya. Konsumen 1 itu adalah pemakan produsen. Produsen itu tadi adalah rumput dan pohon-pohon hijau. Konsumen 1 contohnya adalah ulat, belalang. Sekarang konsumen 2, anak-anak. Konsumen 2 merupakan pemakan konsumen 1. Nah, contohnya apa? Ada tikus, ada katak. Nah, itu adalah contoh dari konsumen 2. Sekarang konsumen 3. Nah, konsumen 3 ini merupakan pemakan konsumen kedua. Contoh dari konsumen 3 apa, anak-anak? Biasanya ditempati oleh hewan karnivora. Singa, buaya, elang. Yang ketiga adalah dekomposer. Dekomposer itu biasa disebut pengurai, anak-anak. Pengurai adalah orgasme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Contoh pengurai apa? Jamur, bakteri, itu adalah contoh dari pengurai. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar rantai makanan. Ini adalah contoh rantai makanan sederhana. Nah, yang pertama ditempati oleh rumput. Ini adalah produsen. Yang kedua, ini adalah ditempati oleh tikus. Konsumen 1, konsumen 2 ditempati oleh siapa? Ular. Ular, betul sekali. Konsumen ketiga ditempati oleh Burung elang. burung elang. Yang terakhir bulu ti, setelah itu diuraikan oleh jamur yang ada di posisi 5 ini, anak-anak. Itu adalah urutan dari rantai makanan, nak. Dan ini adalah contoh rantai makanan di darat. Nah, rantai makanan di darat contohnya yang pertama adalah produsen, ditempati oleh padi. Yang kedua, padi dimakan belalang. Belalang dimakan oleh siapa? Katak. Dimakan oleh katak. Katak dimakan? Ular. Ular dimakan? Burung elang. Burung elang mati, setelah itu tubuhnya membusuk, diuraikan oleh dekomposer. Itu yang betul ya. Selanjutnya adalah rantai makanan di laut, anak-anak. Nah, ini sama seperti yang di darat tadi, tapi ini di air. Nah, yang pertama ditempati oleh plankton. Plankton dimakan oleh udang. Udang dimakan oleh Ikan tuna. Ikan tuna. Ikan tuna dimakan oleh Singa laut. Setelah itu singa laut mati, diuraikan oleh pengurai. Ini tadi. Seperti itu alur dari contoh rantai makanan di darat dan di laut. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian ada di LKPD 1, nak. Silahkan dibuka. Di situ tugasmu yang pertama adalah menggambar rantai makanan. Boleh memilih rantai makanan di laut dan
Di darat, silahkan dipilih. Digambar pada kolom yang sudah Ibu sediakan. Nah, setelah itu dijelaskan anak-anak. Nah, dari rantai makanan itu tadi, anak-anak jelaskan apa saja penjelasannya, nanti dipresentasikan, kelompok lain memberikan masukan atau memberikan komentarnya. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, yuk dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD 1. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, iya silahkan kelompok 3 mempresentasikan hasil pekerjaannya kelompok 3. Kelompok 3 ekosistem yang dibuat ekosistem apa Mbak? Ekosistem laut, Bu. Ekosistem laut, oke. Coba perlihatkan di dalam kameramu nak. Oh iya, bagus sekali Mbak. Coba dipresentasikan Mbak hasil pekerjaanmu. Fitoplankton memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Oleh fitoplankton, makanan disimpan dalam tubuhnya. Konsumen tingkat 1 merupakan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk beraktivitas dan berproduksi. Konsumen tingkat 2 merupakan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya konsumen tingkat 3 adalah singa laut. Pada konsumen tingkat 3 akan mati tubuhnya, akan membusuk. Pada proses pembusukan tubuhnya akan diuraikan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi fitoplankton. Iya, bagus sekali. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, sekarang coba kelompok 1 dikomentari nak. Kelompok 3 bagaimana tadi presentasinya? Apakah ada yang kurang tepat atau sudah tepat? Sudah tepat, Bu. Sudah tepat. Oke, bagus sekali. Terima kasih kelompok 3 dan kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Nah, anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi rantai makanan pada pagi hari ini, anak-anak silahkan amati video berikut ini. Akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan diberikan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Nah, anak-anak, dari materi rantai makanan tadi, adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dari bacaan literasi tadi yang berjudul rantai makanan,
nanti berkaitan dengan LKPD 2 kalian akan mencari ide pokok dalam sebuah bacaan. Bacaannya apa? Bacaan yang tadi kalian sudah baca, yang berjudul rantai makanan. Pokok itu apa ya anak-anak? Ide pokok atau gagasan utama adalah pokok masalah yang mendasari sebuah paragraf. Iya, betul sekali. Jadi ide pokok atau gagasan adalah pokok masalah yang mendasari sebuah paragraf. Setelah itu, cara menemukan ide pokok dalam paragraf anak-anak. Bisa kalian amati pada layar kalian. Yang pertama adalah membaca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Ketiga, baca setiap kalimatnya anak-anak. Setelah itu yang keempat, tandai ide pokok. Yang kelima, tandai info penting. Itu adalah cara menemukan ide dalam paragraf. Nah, sekarang kalimat utama. Jadi di LKPD kalian tadi anak-anak, setelah anak-anak menemukan ide pokok, anak-anak mengubahnya ke dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa? Jadi kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau gagasan utama yang digunakan sebagai acuan mengembangkan sebuah paragraf anak-anak. Ciri-cirinya apa kalimat utama? Yang pertama, mengandung sebuah pokok pikiran atau permasalahan yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berbentuk satu kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya memiliki arti atau maksud yang jelas meski tidak dihubungkan dengan kalimat lain. Itu adalah mengenai ide pokok dan kalimat utama. Dari penjelasan Bu Guru ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Selanjutnya adalah LKPD 2 anak-anak. Nah, silakan anak-anak secara berkelompok kerjakan LKPD 2 dari bacaan rantai makanan tadi. Anak-anak cari pokok pikiran yang ada di dalam setiap paragraf. Di situ ada 4 paragraf, dicari pokok pikirannya apa saja, Nak. Setelah itu, setelah menemukan pokok pikiran, anak-anak ubah menjadi kalimat utama. Nah, jadi ada 2 pekerjaan di LKPD 2 ya anak-anak, menemukan pokok pikiran, setelah itu diubah menjadi kalimat utama. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu dipresentasikan, kelompok lain memberikan komentarnya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang coba dipresentasikan, Nak, hasil pekerjaanmu kelompok 2. Rantai makanan di sawah. Oke, paragraf pertama berisi rantai makanan di sawah. Betul. Paragraf kedua, Mbak. Phytoplankton produsen makanan. Ya, paragraf ketiga. Urutan peristiwa memakan dan dimakan. Paragraf keempat. Pengurai dalam rantai makanan. Oke, sekarang kalimat utamanya Mbak, dibaca. Rantai makanan di sawah diawali dari padi, kemudian padi dimakan tikus. Tikus selanjutnya dimakan ular. Ular lalu dimakan oleh burung elang. Burung elang yang mati diurai oleh bakteri atau jamur. Fitoplankton produsen makanan bagi konsumen 1. Yang paragraf kalimat utama yang ketiga. Urutan peristiwa memakan dan dimakan adalah pengertian dari rantai makanan. Iya, betul. Kalimat utama yang keempat. Peran pengurai dalam rantai makanan adalah dapat membantu proses penyuburan tanah menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Oke, betul sekali. Itu tadi presentasi dari kelompok 2, Nak. Bagaimana pendapat dari kelompok 3? Kalian setuju dengan jawaban kelompok 2? Setuju, Bu. Setuju, oke. Bagus sekali anak-anak. Nah, itu tadi hasil presentasi dari LKPD 2, anak-anak. Nah, hari ini kita belajar apa saja ya anak-anak?
Ada yang tahu? Silahkan raise hand. Hari ini kita belajar apa saja? Menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Iya, betul sekali. Pokok pikiran dalam suatu bacaan. Yang kedua adalah mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama. Itu tadi yang dipresentasikan oleh setiap kelompok. Selanjutnya, kita belajar apa lagi? Menjelaskan rantai makanan pada suatu ekosistem. Betul sekali, Nak. Kita menjelaskan rantai makanan pada suatu ekosistem. Nah, anak-anak, dari materi kita pada pagi hari ini, adakah yang mau ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Selanjutnya, sudah jelas, ya? Nah, anak-anak, Bu Guru tanya, hari ini kalian senang apa tidak dengan materi pada Senang, pagi hari ini? Senang, Bu. Oke, materi apa yang kalian senangi, Nak? Menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan, Bu. Oh iya, menuliskan informasi yang terdapat dalam bacaan. Yang lainnya? Menjelaskan rantai makanan pada suatu ekosistem, Bu. Oh iya, menjelaskan rantai makanan dalam suatu ekosistem. Bagus sekali. Itu materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, tugas kalian selanjutnya, anak-anak kerjakan soal evaluasi yang ada pada Google Form. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WA, anak-anak. Silakan anak-anak dibuka grup WA-nya, diklik linknya, setelah itu dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya, Nak. Sudah selesai, anak-anak? Udah, Bu. Sudah selesai. Oke, coba Bu Guru cek dulu ya hasil dari pekerjaanmu. Nah, ini tadi soal evaluasi kalian ya. Nama dan kelas sudah tuliskan. Setelah itu ini adalah pertanyaannya. Nah, di sini yang sudah mengerjakan, oh iya, Mbak Kayanya sudah, Mbak Printis, Mbak Aurel, Mbak Marisa, Mbak Intan sudah, dan semuanya mendapatkan 100 anak-anak. Bagus sekali. Terima kasih yang sudah mengerjakan soal evaluasi pada pagi hari ini. Setelah anak-anak mengerjakan soal evaluasi, hasilnya sudah bagus, sudah mendapatkan 100. Berarti anak-anak sudah paham dengan materi kita pada pagi hari ini ya, anak-anak ya? Ya, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Besok pagi kita bertemu lagi pada pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, anak-anak, karena diberikan berbagai macam hewan yang ada di sekitar kita. Kita harus menjaganya, kita harus senantiasa menjaga hewan yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Mbak Arum, silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Arum sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dalam pembelajaran dari pada siang hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Boleh, Mas.